Lagi bersama kami dari DGI Financial. Kali ini kita akan membahas apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga saham Buka PT Bukalapak.com Tbk. Seperti biasa kita lihat. Nah, di sini ada disebutkan direktur utamanya. Direktur utama yaitu Willis Halim, lalu ada direktur Natalia Firmansyah. Kantor mereka ada di Metropolitan Tower, daerah Kartini, Kecamatan Cilandak, Jakarta. Jadi itu kantor Bukalapak ya itu ya. Dan Natalia Firmansyah ini juga sama kantornya. Kita lihat kasnya. Kasnya kemarin ada 16 triliunan. Sekarang menjadi 19 triliunan. Tampaknya mereka lagi mengumpulkan cash atau gimana ya. Piutang usaha meningkat dari 66 miliaran menjadi 68 miliaran. Untuk yang pihak ketiga, pihak berhasil berkurang cukup banyak, 3 miliaran menjadi 500-an juta saja. Piutang lain-lain pihak ketiga neto berkurang juga. Persediaan meningkat sedikit, total aset lancar dari 22 triliunan menjadi 23 triliunan. Baru kita lihat di sini ada dikatakan investasi pada entitas asosiasi. Kurang lebih 765 miliaran, jadi berkurang sedikit. Investasi jangka panjang berkurang cukup banyak, dari 4 triliunan menjadi 1 triliunan. Total aset pun dari 27 triliunan menjadi 26 triliunan. Tampaknya ada yang berkurang nih ya, entah karena hutang yang berkurang atau ekuitas yang berkurang. Nanti kita lihat untuk yang Bukalapak nih. Untuk utang usaha menurun nih, menurun dari 75 miliaran menjadi 60 miliaran, jadi menurun cukup banyak. Kita lihat utang lain-lain, utang lain meningkat. Yang pihak ketiga nih 191 miliaran menjadi 251 miliaran. Nah, kita lihat di sini total hutang jangka pendek dari 808 miliaran menjadi 753 miliaran. Berarti dia akan menurun cukup banyak. Ini untuk yang total liabilitasnya pun menurun ya, dari 907 miliaran menjadi 842 miliaran. Berarti kan menurun cukup banyak. Kalau dibandingkan dengan ekuitas, menurunnya hampir sama ya, 26 triliunan menjadi 25 triliunan. Tapi setidaknya ekuitasnya masih lebih besar daripada utangnya. Dan penurunannya itu kayak sudah mau hampir berimbang. Jika nanti sudah itu agak bagus. Kita lihat pendapatan pun meningkat dari 2,5 triliunan menjadi 3,3 triliunan. Beban pokok meningkat karena pendapatan meningkat. Beban penjualan dan pemasaran menurun nih, cukup bagus. Rugi atau laba dari investasi minus 700-an juta. Kemarin mereka dapat 5 triliunan, ini sekarang minus 700-an miliaran. Untuk laba usaha jadi minus ya, jadi minus 1 triliunan dari untung 3 triliunan. Jadi kok bisa gitu ya, walaupun pendapatannya naik, ternyata laba usahanya malah minus. Jadi kuncinya itu ada di nilai investasi mereka. Tahun lalu investasi mereka plus ataupun untung 5 triliunan, tapi sekarang menjadi rugi. Otomatis mereka gak dapat lagi, dan itu menjadikan mereka rugi. Nah, berarti bukan dipengaruhi oleh pendapatan juga ya kalau dilihat dari sini. Kemudian kita lihat dari operasional, mereka kan pendapatannya naik, tentunya penerimaan dari pelanggan yang naik juga. 2,8 triliunan tahun lalu meningkat menjadi 3,6 triliunan untuk penerimaan kasnya. Tapi mereka ada totalnya itu untuk operasional minus 18 miliaran. Ini penambahan investasi jangka panjang 4 triliunan dari 3 triliunan. Tapi kalau kita lihat dari sini, pendapatan dari investasi penerimaan kas investasi ini positif. Hal ini menandakan berarti mereka lebih banyak menerima untuk tahun ini.
daripada tahun lalu yang lebih banyak berinvestasi. Kami lebih suka arus kas yang negatif ya. Komisaris Utama Bambang Permadi, jika kita lihat dari sini kampanye gak ada yang berubah ya. Berarti semua direktur dan komisarisnya itu is okay semua. Percaya dengan Bukalapak, direktur utama ada Willis Halim, direkturnya tadi ada Teddy ya. Karena setahu kami kalau mereka tidak percaya, mereka banyak yang menghilang sana sini. Nah, kita lihat ini entitas anaknya, ada yang bertambah nih, Buka Investasi Digital bertambah dari 79,94% menjadi 97% kepemilikannya. Kalau ini entitas sangat tidak langsung, maksudnya mereka punya PT ini, ternyata PT ini punya anak usaha gitu-gitulah. Pokoknya dia kayak berelasi. Ini meningkat juga, PT Buka Investasi Bersama, Perantara, jadi kalau mau kita lihat gebrakan-gebrakan bisa dari wah, PT Michael Global Digital tampaknya udah dijual ya. Dari ini kemarin ada 51%, sekarang nggak ada. Tapi yang ini juga PT Rekomes Internasional Indonesia juga berkurang kepemilikannya 100% menjadi 66%. Surya Citra Makmur juga menghilang ya, kayak apa yang udah dijual. Dia di Bogor, letak itu kepemilikan 51%. Lalu kita lihat di sini ada juga yang berkurang di Commerce Singapura, Kinsura Commerce. Dia di Singapura. Tapi mereka banyak sekali bertambah perusahaan dari Singapura. Ada Moon Media, kemarin nggak ada, sekarang mereka memiliki 100%. E-Price Venture dari Malaysia dan lain-lain. Kemudian ada PT Nusantara, Jaksel, PT Visi Jaya Indonesia, Jaksel, Buka Investasi Nusantara, Jaksel, semuanya bertambah. Ini baru-baru ini mereka punya saham ini. Entah karena mereka ada suatu gebrakan yang akan dilakukan ya mungkin ya. Karena ini kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang baru mereka akuisisi gitu ya. Ini kita skip. Nah, ini kita udah sampai yang di kasnya nih. Ini kas yang di bank yang di rupiah. Sampai meningkat coba ya. BCA kemarin ada 900 miliaran, kemarin ada 100 miliaran, sekarang menjadi 900 miliaran. Meningkat hampir 8 kali lipat. Bank DBS 300-an miliaran menjadi 690 miliaran. Bank Mandiri meningkat juga 310 miliaran menjadi 393 miliaran. BCA meningkat juga 2 kali lipat lebih, 163 miliaran menjadi 300 miliaran, tapi rata-rata meningkat kalau di sini kasnya. Ada juga yang berkurang. Kemudian bank yang dolar AS mereka simpan di bank DBS banyak. 4 triliunan menjadi 15 triliunan. Mereka simpan bank DBS. Kemudian ada di Citibank, simpan 3 triliunan. Citibank Berhad 1 triliunan.
Banyak nih kelas mereka. Nah, ini Bank Rakyat Indonesia. Ada simpan 9 triliunan untuk deposito. Kalau BNI depositonya bukan sedikit. Superbank, nah pernah dengar nggak Superbank itu apa? Ini ada Superbank nih. Superbank Indonesia 100 miliaran. Tapi bank baru ya ini. Tapi untuk totalnya dari 16 triliunan menjadi 19 triliunan. Tapi peningkatannya agak cukup banyak. Kami lihat di yang AS itu ya, dolar AS juga ya, di DBS itu ya. Ini piutangnya. Piutang usaha meningkat sedikit. Paling banyak karena di Kredivo. Kayaknya kerjasama dengan Kredivo ini buka lapak ini ya. Kemarin cuma 500-an juta, sekarang menjadi 4 miliaran untuk Kredivo. Makanya kalau kita lihat piutangnya agak bertambah nih kayaknya. Nah, piutangnya ini kayak agak macet. Lebih dari 3 bulan ada 14 miliaran. Nah, itu punya siapa itu piutangnya? Memang agak macet ya kalau kami lihat. Kemarin tahun lalu masih oke. Sekarang mulai agak macet. Aset keuangan lainnya mereka ada disimpan di reksadana juga. Yang di saham mereka ada simpan 3,8 triliunan. Dari 4,4 triliunan sekarang menjadi 3,8 triliunan. Entah karena penurunan saham atau mereka ada jual nih. Tapi ini yang di bursa. Kalau reksadana total kayak banyak kan berkurang nih kalau reksadana. Mungkin mereka lihat market lagi merah. Ya sudah berserok mungkin ya. Ini aset tetap mereka. Nah, ini kita lihat investasi mereka nih. Investasi pada entitas bersama. Investasi jangka panjang mereka udah tahu di obligasi. Tapi obligasi bukan cukup banyak, kayak mereka sudah mulai mengurangi ya. Sudah mulai beralih ke ekuitas ya. Tadi ekuitas ada 1 triliun. Maka obligasi dari 3 triliun menjadi 200 miliar saja. Entah karena sudah tidak percaya dengan obligasi, atau mereka lebih pilih dengan saham, ataukah modal ventura lainnya. Tapi modal ventura yang meningkat nih. Kalau ini yang hutang ya, mereka hutang kepada siapa? Tapi menurun nih hutangnya mereka. Untuk yang pihak 3 ada iPress Group, Google Cloud Indonesia. Ada hutang kepada Google Cloud Indonesia. Belum jatuh tempo. Nah, lebih dari 3 bulan. Wah, ini cukup banyak. Kayak sama aja ya. Piutangnya macet, jadinya hutangnya pun macet. Entah karena hutangnya macet, jadi untuk pihak ketiga jadi dengar jadi agak mas bayar hutang, ataukah karena pihak ketiga yang maksudnya yang piutang itu gak bayar makanya hutangnya jadi macet. Antara dua itu aja ya. Kalau ini nah, ini pemegang sahamnya. PT Kreatif Media Karya 24,6% sekarang. Citibank Hong Kong. Nah, investasi di Bukalapak juga 13%-an. Nah, ada The Northern Trust Company, Willis Halim masih 1%-an saja.
Jadi tampaknya Citibank Hong Kong ada masuk di sini nih. Tak karena percaya dengan perusahaannya atau gimana. Tapi kalau kami lihat memang ini agak bagus ya untuk investasi. Ini pendapatan nih. Pendapatan paling banyak mereka dapat di online to offline. Jadi ada 1,4 triliunan. Dari kemarin cuma 1,2 triliunan. Meningkat paling banyak di marketplace. 400 miliar menjadi 900 miliaran. Pengadaan 100 miliar menjadi 10 miliaran. Jadi mungkin untuk beberapa seller boleh juga tes masuk di Bukalapak nih kayaknya. Karena dia kayak penjualan meningkat. Soalnya penjualan meningkat berarti sudah mulai banyak yang beli di sana ya. Tapi entahlah. Karena kita gak tahu nih real atau enggak, seharusnya real. Karena bisa saja sesuatu itu dikatakan ada penjualan tapi tidak ada. Tapi semoga ini real ya. Gaji, upah, dan kesejahteraan. Beban bunga sewa. Nah, menurun juga nih, mereka mengurangi beban-beban mereka. Utang usaha. Tiputan6.com. Ini saldo pihak berelasi. Jadi mereka banyak ya kerjasamanya. Nah, pihak berelasi Tiputan6.com punya ada relasi juga dengan mereka. HelloFresh juga ada relasi juga dengan mereka. Kalau dibilang HelloFresh, kami ingatnya Alobank. Di sini ada informasi segmen. Nah, ini yang uniknya. Tampaknya kalau kita lihat dari sini, walaupun tadi kita bilang offline to online paling banyak, tampaknya marketplace menduduki peringkat pertama untuk penghasilannya. Karena mengapa? Pendapatan paling tinggi mereka dapat dari mitra. Mitra pendapatan paling tinggi, tapi itu rugi. Kemudian pun rugi paling tinggi. Pendapatan paling tinggi tapi rugi paling tinggi. Yang mereka dapat itu di marketplace. Marketplace dapat 1 triliunan pendapatannya, tapi untungnya bisa 3 triliunan karena laba nilai investasi yang belum dan sudah terrealisasi. Artinya mereka dapat dari itu. Sedangkan yang segmen lain kayak gak ada, sehingga mereka bisa untung dari sana. Jadi misalnya kalau mereka walaupun dari cash flow-nya itu rugi, tapi kalau mereka bisa investasi di tempat yang benar itu bisa jadi untungnya sebenarnya. Tapi itu tiap market lagi tuh. Instrumen keuangan. Ini ada dijelaskan aset-asetnya. Level 1, 2, 3. Perjanjian penting. Jadi kalau ingin lihat lebih lengkapnya itu bisa lihat langsung laporan keuangannya ya. Nah itu tampaknya udah habis. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.